eh, bahwa seharusnya yang benar diselamatkan, yang salah itu disalibkan. Tetapi kalau jauh dari kekristenan, dalam pandangan agama Kristen sendiri, Yesus memang dianggap sebagai penebus dosa. Jadi kenapa Yesus harus menjadi penebus dosa? Kalau konsep dosa dalam ajaran Kristen, dosa dianggap sebagai pelanggaran terhadap kehendak Allah, Bung. Jadi dosa itu menjadi pemisah dari manusia dengan Allah dan menciptakan jurangnya dengan Allah, dan tidak bisa lagi, manusia tidak bisa memulihkan hubungannya dengan Allah sendiri. Jadi kenapa Yesus disalib? Yaitu karena keadilan Allah. Allah dan Tuhan itu yang adil, menghendaki keadilan. Konsekuensi dari dosa itu adalah hukuman dan pemisahan dari Allah. Namun Allah mengasihi umat manusia dan menginginkan keselamatan mereka. Jalan satu-satunya mengorbankan yang benar untuk menyelamatkan yang salah. Itulah konsep di dalam Alkitab. Terima Anda nggak terima, seperti itulah kasih Allah di dalam Alkitab. Dia mengorbankan Yesus Kristus yang benar dan Tuhan menjadi juru selamat bagi manusia yang terkutuk. Bukan Yesusnya yang terkutuk, tetapi manusia yang terkutuk. Jadi ada tertulis, dia menanggung kutuk, bukan manusia terkutuk. Nah, begitu. Jadi Anda harus pahami konsep di dalam Alkitab itu, di bahwa di situ yang benar disalibkan untuk menyelamatkan yang tidak benar, ya adalah manusia pendosa. Jadi jalan satu-satunya yaitu pengorbanan Yesus. Dalam pandangan Kristen, karya penebusan Yesus terjadi melalui pengorbanannya di kayu salib. Itulah. Dan satu lagi, kenapa harus begitu? Karena kasih Allah di dalam Alkitab, itu kan beda dengan konsep dalam Al-Quran kan. Di dalam Alkitab, kasih karunia Allah itu besar terhadap manusia. Jadi kenapa kita selalu bertentangan? Karena Anda selalu berusaha menyamakan apa yang Anda imani dengan apa konsep di dalam Alkitab. Itu nggak bisa Anda samakan, karena memang berbeda. Allahnya itu berbeda, Bung. Itu saya terangkan, berbeda sekali Allahnya. Kalau di dalam Alkitab, semua dosa itu harus ditanggung kembali. Jalannya yaitu dengan kematian Yesus. Dengan kematian Yesus, siapa yang percaya kepadanya tidak akan mati, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah konsepnya di Alkitab. Mau tidak mau, suka tidak suka, itulah konsepnya di dalam Alkitab. Dan sangat berbeda 180 derajat dengan di Al-Quran. Jadi maka dari itu saya menyatakan bahwa kedua kitab ini adalah berbeda. Saya tidak mau menyatakan yang ini palsu, yang ini asli. Tetapi kedua kitab ini adalah kitab yang berbeda dan konsep yang berbeda. Allah berbeda dan nabi-nabi berbeda. Itulah kesimpulan yang dapat saya ambil. Terima kasih. Oke, baik. Gini, saudara. Kita lihat di dalam Yohanes 19 nomor 31. Jadi Al-Quran datang membela Nabi Isa, membela Yesus. Tetapi harus kita lihat ini, Yohanes 19 nomor 30. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tergantung pada kayu salib. Sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Kita tahu bahwasanya orang-orang yang diturunkan mayat-mayatnya ini juga salah satunya adalah mayat Yesus. Mayat oknum kemudian disebut Yesus. Diturunkan sebelum kemudian Sabat itu ada. Siapa yang menurunkan? Murid-muridnya. Nah, sekarang kalau saudara melihat di dalam Lukas 23, di situ ceritanya, dan juga Yohanes 19, muridnya datang kepada Pilatus meminta agar mayat Yesus ini segera diturunkan. Kenapa? Karena Sabat akan datang. Loh, kok bahas itu Bang Suma? Ya, mari kita lihat kitabnya orang Yahudi. Apa yang diterangkan oleh kitabnya orang Yahudi? Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati. Ini seseorang berbuat dosa. Seseorang berbuat dosa nih, bukan dikatakan apabila seseorang menanggung dosa orang. Itu tidak.
Tapi dikatakan apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian digantung dia pada tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburnya dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Elohimmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Pertanyaan saya, apakah ini dialami oleh mayat yang digantung yang katanya bernama Yesus? Dialami. Pertanyaan kedua, kok bisa? Apakah Yesus ini adalah seorang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Kalau ya, apa dosanya? Kalau tidak, kenapa dibunuh? Apa masalahnya rupanya? Kenapa ada oknum yang sangat menginginkan orang yang benar ini duduk sebagai orang pelaku dosa, di mana dosanya itu pantas untuk dihukum mati? Dan yang menghukumnya kemudian adalah Tuhan Elohim. Lalu yang dihukum ini adalah orang yang terkutuk. Saudara dengan gamblangnya mengatakan disalib karena keadilan. Anda tadi mengatakan otak saya tidak berfungsi, bahkan kata-kata Anda itu lebih sadis dari itu. Tapi justru dengan perkataan Anda disalib karena keadilan, ini apa maksudnya? Ente yang berzina, ente yang berdosa, anak Maria yang dibunuh, adilkah itu? Anaknya orang yang dibunuh demi dosa-dosa kalian. Coba Anda lihat sebelum Kristen Indonesia ya. Kita lihat orang-orang Roma. Orang Roma tidak ada aturan agama dari Tuhan. Masa itu mereka menurut Paulus di dalam Galatia 2 nomor 14, mereka adalah orang kafir. Orang-orang yang hidup tidak bersunat adalah orang yang hidup secara kafir. Menurut Paulus, mereka adalah orang kafir. Pembunuh, penjajah, penganiaya, yang menganiaya Yesus, dan seterusnya, memperkosa ibunya, memperkosa anaknya, memperkosa saudaranya, membunuh ibunya, membunuh semua kemaksiatan, semua dosa yang mereka lakukan ditanggung oleh Yesus, orang yang benar, orang yang jujur, orang yang suci, di atas tiang salib dengan cara dikutuk oleh Tuhan. Adil? Adil. Anda yang makan, saya yang kenyang. Anda yang lapar, adil? Coba Anda pakai akal. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, nah Yesus berbuat dosa sepadan dengan hukuman mati. Apa dosa Yesus? Tak ada. Tapi kalau dikatakan ini adalah Yudas, baru betul. Mari kita lihat kesalahan-kesalahan Yudas. Di dalam Matius 26 nomor 15, Yudas menerima suap. Di dalam pernyataan Tuhan kemudian di Ulangan 27 nomor 25, coba Anda baca setiap saya mengatakan sebuah dalil. Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Jadi kalau saya mentafsirkan begini, terkutuklah Yudas yang menerima suap untuk menyerahkan Yesus yang tidak bersalah. Nah, yang disalib ini orang terkutuk. Siapa yang terkutuk? Karena menyerahkan Yesus yang tidak bersalah. Siapa? Siapa? Saya berharap saudara kebenaran ini jangan cukuplah perut Anda yang masuk angin, jangan kepala Anda. Ini dalil, Bung. Yesus disalibkan di tengah-tengah Bani Israel, Bung. Yesus tidak disalibkan di Vatikan atau di tengah-tengah orang Indonesia, tidak. Yesus disalibkan di tengah-tengah Bani Israel, di mana Bani Israel ketika menggantungkan orang, wajib hukumnya yang digantung itu adalah orang terkutuk oleh Tuhan. Yesus ada nggak terkutuk oleh Tuhan? Tak ada. Tapi orang-orang ini memaksakan kemudian untuk menggantung Yesus. Apakah Tuhan diam saja? Ketika Yesus orang benar kemudian digiring kepada tiang salib, apakah Tuhan diam saja? Atau Tuhan memperlakukan kemudian Mazmur 91
diselamatkan. Malaikat dikirim untuk menantang kemudian orang benar di tangannya agar kakinya tidak terantuk kepada batu. Ataukah kemudian